Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Baik pendengar, selanjutnya rekan Yudi Prama Agustino yang akan temani Anda hingga ke pukul 9 nanti di acara Ngopi Steng. Silakan Bung Yudi. Ya, terima kasih Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan pemirsa live YouTube RRI Bukit Tinggi. Di kesempatan pagi hari ini hadir kembali saya Yudi Prama Agustino di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang dengan topik UMKM Go Internasional. Dan untuk membahas topik ini lebih jauh ke depan, kita sudah terhubung dengan narasumber Kepala Bidang Sarana Prasarana Kabupaten 50 Kota, Ibu Debbie Seprima. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Debbie pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak Yudi. Alhamdulillah ya Bu ya. Udah di kantor ya Bu ya? Udah beraktivitas? Udah. Udah. Ya, kita mengangkat topik untuk UMKM Go Internasional ya Bu ya. Kita mungkin ingin pendengar kita mungkin ingin mengetahui dulu bagaimana situasi terkini terkait perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten 50 Kota. Silakan Bu Debbie. Oh ya, baik. Iya. Selamat pagi pendengar semua. Mm-hmm. Perkenalkan saya Debbie dari Dinas Perindustrian Kabupaten 50 Kota. Mm-hmm. Untuk UMKM di 50 Kota saat ini udah sangat banyak kemajuannya ya Pak ya. Iya. Terutama di tahun 2022 kemarin. Iya. Untuk Go Internasional kita kemarin khusus untuk desainer itu kita menang di juara 1 lomba busana muslimah tingkat nasional. Iya. Nah sekarang terus dia juga si Osa, namanya Osa Surahman ya. Iya, iya. Nah Osa ini juga kemarin diikut sertakan di programnya Kementerian Perindustrian untuk ikut pelatihan terkait kerajinan juga. Iya. Di Bali selama kurang lebih 40 hari. Iya Bu. Nah, itu untuk masuk seleksi itu kan cukup rumit juga ya. Iya. Apalagi di kementerian gitu loh. Betul Bu. Jadi kita udah cukup senang juga karena UMKM kita aktif dan tinggi keinginannya untuk maju gitu loh. Iya. Ya, peran kita dari dinas sendiri seperti apa nih Bu untuk membantu UMKM kita berkembang, apalagi kemarin di tengah pandemi, situasi sekarang udah mulai normal lagi ya Bu ya. Seperti apa nih Bu? Iya. Kalau kita selaku pemerintah daerah, kita kan punya keterbatasan ya Pak ya. Betul. Cuman fungsi kita di sini, kita hanya bisa membantu itu di promosi. Dipromosi dengan mengikut sertakan pameran-pameran, entah itu pameran di tingkat daerah, lokal, ataupun di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, itu kita kemarin ikut di kegiatan Minangkabau Heritage sama Inakraf. Inakraf itu kan udah Asia Tenggara. Betul. Seperti itu. Jadi kita memang untuk membantunya memang bisa dipromosi gitu dan memberikan pelatihan terkait digitalisasi. Iya. Untuk geliat UMKM sendiri selain yang sudah bisa masuk Go nasional ini Bu, sejauh ini apa saja nih Bu UMKM yang menjadi sentra di Kabupaten 50 Kota ini? Kita banyak sentra Pak. Ada sentra bordir, ada sentra anyaman mansiang. Iya. Nah, terus ada sentra makanan juga banyak di sini di 50 Kota. Ada juga sentra songket. Orang selama ini kenalnya kan songket Pandai Sike ya. Kami di 50 Kota juga punya songket Halaban.
Itu nggak kalah kualitasnya loh Pak. Iya, iya. Iya. Sudah mulai banyak juga ya Bu ya, songkin ini di Halaban. Banyak, banyak. Iya. Kita di hal 2.400 pengrajin Iya. songket Mm. di Halaban. Iya. Untuk menggenjot katakanlah produksi dari UMKM ini Bu, kita seperti apa nih Bu memotivasi mereka karena ini merupakan juga salah satu peningkatan perekonomian tujuannya ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana iya, silakan Bu. Iya. Jadi untuk menggenjotnya kan kita udah kasih pelatihan-pelatihan di dinas. Iya. Kami berharap dengan pelatihan yang kami berikan, UMKM dapat memasarkan ilmu-ilmu yang udah diberikan sama narasumber kami yang tersedia waktu itu gitu. Jadi jangan monoton gitu. Harus lebih kreatif. Kira-kira sejauh ini Bu dari katakanlah pembinaan yang dilakukan kepada UMKM kita ya Bu ya. Kira-kira kendala mereka apa saja nih Bu yang menjadi perhatian kita di dinas Bu? Mungkin ini agak masalah klasik ya Pak ya. Iya benar Bu. Iya, yang selama ini kami hadapi gitu. Pasti itu terkait dengan permodalan. Iya permodalan ya Bu ya. Itu menjadi permodalan. hal yang utama ya Bu ya. Iya. Tapi kami dari dinas itu sudah berupaya menggandakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak bank, dengan membantu mereka, dengan memberikan bunga yang sangat rendah, tapi tetap dengan ketentuan ya. Syarat ketentuan berlaku gitu loh Pak. Iya, berarti kerjasama dengan pihak bank dengan bunga yang rendah ya Bu ya. Ini dengan pihak bank nanti akan menjelaskan syarat-syaratnya seperti apa, kriterianya seperti apa gitu. Seandainya UMKM-nya memenuhi persyaratan, itu bisa dibantu permodalan. Iya. Ya, untuk go internasional Ibu dari beberapa banyak tadi Bu ya sentra UMKM di 50 kota yang sudah dibina Dinas Koperindak ya Bu ya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pak. Perindustrian dan Tenaga Kerja. Iya, kita kan ada dua dinas. Satu Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM, satunya lagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tenaga Kerja. Berarti ini kita juga dalam hal peningkatan katakanlah untuk tenaga kerja ini Bu, dari sentra UMKM sendiri apakah sudah banyak terserap masyarakat 50 kota Bu? Alhamdulillah, di 50 kota itu banyak Pak. Iya. UMKM-nya cukup banyak itu. Sesuai dengan data terakhir yang kami update itu sekitar 6.000-an UMKM gitu. Cuma kita harus mengelompokkan lagi aktif dan tidak aktif gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk go internasional dengan kita mengadakan pelatihan kemarin itu terkait digitalisasi pasaran online. Alhamdulillah itu kemarin saya dapat berita dari beberapa UMKM itu mereka udah dapat pesanan dari Malaysia, ada yang ke Singapura juga gitu. Iya. Dengan produk-produk mereka itu khususnya kalau yang banyak sekarang songket sama bordir. Kebaya bordir. Kalau untuk Malaysia itu pasarnya kan bordir ya, kebaya encim. Iya. Nah, itu banyak itu. Jadi mereka sudah memiliki segmen pasar yang sudah go internasional juga ya Bu ya? Iya, ada beberapa. Khususnya pakaian. Untuk makanan masih sifatnya masih nasional, udah ke beberapa daerah juga di luar Sumatera Barat. Makanan sudah nasional juga ya Bu ya? Ya, iya, alhamdulillah Pak. Nah, untuk mencari pasaran internasional ini Bu, kita dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja seperti apa memfasilitasi ini Bu? Nah, kebetulan untuk saat ini kami baru bisa membantu dengan memberikan melalui websitenya Kementerian Perindustrian. Itu ada namanya DJIKM. Nah, mereka bisa masuk di situ untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kalau seandainya nanti produk orang di DJIKM-nya atau di kementeriannya sendiri tertarik, nah itu mereka bisa nanti membantu untuk memfasilitasi. Jadi kita sebagai penghubung selaku pemerintah ya Pak ya, kita sebagai penghubung. Itu membantu mereka di bidang sebagai penghubung aja. Iya. Terkait di masa pandemi lalu kan terjadi keterbatasan nih Bu, termasuk mungkin pemasaran UMKM ini sendiri. Sekarang seperti apa Bu kira
persentase mereka bisa memperdagangkan produknya hingga ke internasional ini, Bu? Kalau persentase untuk saat ini sekitar 65-70% ada. Itu ya. Iya. Yang untuk ini ya, untuk mereka bisa udah supply lagi ke luar Indonesia gitu ya. Iya. Itu kebanyakan memang sekitar 65-70. Geliatnya udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan ya, Bu ya. Iya, udah mulai kelihatan. Karena gini, kita ngerasain gini, Pak. Di saat kita pengen kemarin waktu pengen ikut Inacraft, kita kan mau ngebawa mereka nih ke pameran Inacraft di Jakarta. Iya. Itu kita untuk minta barang itu agak susah gitu. Karena mereka udah banyak keluar. Iya. Pesanan dari luar. Jadi bukannya mereka angkuh atau gimana, enggak gitu ya. Tapi sudah segmen pasarnya gitu. sudah ada ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah tapi kita sudah. juga bukannya ngerasa gimana, tapi senang malahan. Iya. Itu sebuah dari usaha kita ya, Bu ya, bagaimana membina juga membantu segi permodalan tadi jalannya ya, Bu ya. Sekarang mereka sudah memiliki pasar internasional, ini sudah luar biasa ya, Bu. Iya. Ini kan mereka juga punya istilahnya apa namanya? Di pusat itu kan ada dana CSR juga. Iya. Nah, mereka banyak nih UMKM kita banyak yang dibina oleh Bank Indonesia. Iya. Itu udah tinggi levelnya ya, Bu ya. Kalau di daerah mungkin bank pemerintah daerah dan bank-bank swasta lainnya ya, Bu ya. Sekarang ini udah menuju Bank Indonesia udah ikut membantu juga ya, Bu ya, mengembangkan usaha dari UMKM. Alhamdulillah banyak yang dari UMKM kita yang udah dibina Bank Indonesia langsung gitu, Pak. Jadi apapun event-event yang diadakan oleh Bank Indonesia khususnya itu rata-rata ada sekitar 10 sampai 15 UMKM kita itu diundang, itu dari makanan, kerajinan, apa namanya, rajut juga, itu banyak. Iya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi mungkin dari pembinaan Bank Indonesia, mungkin kan kalau Bank Indonesia kan udah skala besar ya. Iya betul. Mereka kan tamunya udah modal yang besar juga ya, Bu ya. Iya. Bukan nasional aja, tapi udah banyak juga ya tamu-tamu internasional yang datang ke Bank Indonesia sendiri. Berarti alhamdulillah beberapa sentra UMKM di sana sudah go internasional ya, Bu ya. Kira-kira untuk membina yang mau go internasional nih, Bu, apa nih program kita di 2023 ini, Bu? Untuk program 2023 untuk go internasional. Iya. Ya mungkin yang pastinya kita akan tetap menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya mungkin dengan kementerian, gimana supaya bisa go internasional tadi. Iya. Terus dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi juga. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Iya. Ya, Bu, terkait digitalisasi, Bu, ini salah satu katakanlah form untuk maju ya, Bu ya, berkembang, salah satu dari UMKM ini. Kira-kira untuk standar digitalisasi ini apakah seluruh UMKM sudah bisa memanfaatkan dunia digital ini, Bu, untuk memasarkan produk mereka gitu, Bu? Nah, ini kan termasuk salah satu kendala ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi untuk kemarin di tahun 2022 kemarin kita masih terbatas di UMKM yang masih berusia di bawah 45 tahun ke bawah gitu loh. Jadi kalau seandainya 45 tahun ke atas itu mungkin agak berbeda ya, Pak ya. Kalau mereka kan yang anak-anak muda ini kan lebih cepat lebih kreatif ya, Bu ya. Iya, lebih kreatif, lebih cepat juga dengan gercep lah ya, gerak cepat ya. Iya. Iya. Begitu, Pak. Berarti katakanlah UMKM yang sudah usia 45 itu besar kemungkinan pengelolanya ya juga udah usia yang cukup lanjut ya, Bu ya. Ini tenaga kerjanya apakah sudah dimanfaatkan generasi muda ini, Bu, yang lebih bisa bersaing di dunia digital dalam pemasaran UMKM gitu, Bu? Ya. Jadi terkait usia yang di atas 45 tadi ya, Pak ya. Untuk hasil dari pekerjaan itu mereka lebih bagus. Jadi mereka nanti yang membikinnya itu generasi penerus itu ke anak-anaknya. Jadi untuk pemasarannya mereka melibatkan anaknya yang paham teknologi.
Itu anak-anak yang membantu. Itu ada beberapa sekitar 10 sampai 15 lah. Ada tuh kemarin yang ikut. Jadi mereka datang dengan membawa anaknya. Kita fasilitasi. Iya. Sebenarnya kan enggak, ya kita kan ada keterbatasan ya Pak ya. Benar. Jadi karena mereka pengen dan mereka memang maju, produknya juga udah mulai bagus. Dikenal gitu, juga ya Bu ya. Kita fasilitasi. Iya. Memang dunia sekarang kan, iya Bu. Iya sekarang kan ini Bapak tahu Kambui kan? Iya Kambui ya. Kan Kambui. Kambui beda. Itu kan biasanya kan untuk buat takziah ya kita di masyarakat. Iya, bawa beras ya Bu ya. Iya. Untuk sekarang itu udah udah ada ininya. Iya. Udah dimodifikasi, udah bikin tas kayak tas-tas yang inilah yang namanya yang merek-merek Hermes gitu kan. Nah, dibikin model kayak gitu. Iya, kita juga pernah melihat tas Kambui ini di Pasar Halaban ya Bu ya. Kan ada toko di situ yang memperjualbelikan tas Kambui yang terbuat dari anyaman ya Bu ya. Anyaman Mansiang. Ini sebuah ciri khas juga mungkin Bu di 50 kota. Apakah cukup banyak juga masyarakat yang bergerak di bidang usaha ini Bu? Ya, mungkin kami perlu beritahu untuk anyaman Mansiang itu cuma adanya di 50 kota. Kasih Bu ya. Itu tepatnya di Tarata Kubang. Tarata Kubang ya Bu. Kecamatan Gugua ya. Iya. Ini bahan dasarnya apa Bu? Iya, Mansiang itu seperti ini, kayak ilalang gitu. Kayak ilalang ya. Itu ditanam secara sengaja ya untuk katakanlah untuk bahan dasarnya Bu. Kalau masyarakat zaman dahulu itu kan itu tumbuh di mana-mana gitu kan. Tapi untuk sekarang tumbuh liar ya karena udah jadi usaha dibibitkan mungkin dikembangbiakkan seperti itu. Jadi memang udah sengaja ditanam. Nah, jadi memang udah ada di mana-mana gitu. Emang sengaja ditanam. Jadi bukan sekedar tumbuhan liar lagi, tapi udah dapat dimanfaatkan untuk menambah perekonomian keluarga. Iya. Ini sebuah usaha yang sangat menjanjikan juga Bu. Berarti di Tarata Kubang ini banyak ya Bu ya, sudah banyak masyarakat yang menggerakkan pembuatan Kambui ini Bu. Banyak. Itu kemarin udah 7 kelompok. 7 kelompok kebetulan kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selain memberikan pelatihan-pelatihan, itu kami juga memberikan bantuan peralatan. Iya. Khusus untuk bantuan peralatan, biasanya mereka kan mengerjakan produknya secara manual. Iya. Tapi dengan adanya bantuan berupa mesin jahit cangklong itu khusus untuk tas atau sepatu, nah mereka udah bisa meningkatkan produknya. Iya. Gitu, Pak. Iya. Jadi tadinya cuma sekedar Kambui biasa yang dibawa untuk takziah, sekarang udah dimodifikasi. Iya. Gitu. Walaupun udah dasarnya dari anyaman mantiang dari untuk buat ini Bu ya. Tapi setelah diolah dibentuk menjadi tas, berarti memiliki nilai guna yang lebih tinggi ya Bu ya, dengan harga tentunya. Iya, nilai jualnya juga lebih tinggi. Tadinya cuma harga Kambui biasa cuma 15.000 sampai 20.000. Nah sekarang tuh mereka udah bisa jual di atas 100.000 gitu. Iya. Tergantung besar kecilnya. Nah, kembali ke pemasaran tadi nih Bu, ini kan cukup menjanjikan ya Bu ya untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang bergerak di UMKM di Kabupaten 50 Kota. Kira-kira apa nih Bu? Ini kan sebuah ciri khas ya Bu ya, hanya ada di 50 kota katakanlah seperti itu anyaman mantiang ini. Ini kan salah satu juga UMKM yang bisa go internasional nih Bu. Kira-kira apa nih Bu saran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sendiri agar mereka mampu meningkatkan produksi dan juga mencari jejaring hingga ke level internasional gitu Bu? Ya, yang pasti mereka harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk saat sekarang ya Pak ya. Iya. Jadi jangan, kalau untuk dijual cuma sebatas pameran-pameran itu kan mungkin cukup sulit juga. Betul. Tapi dengan mereka mereka mengikuti perkembangan zaman, perkembangan mode juga, jadi mereka bisa menyesuaikan. Dan yang pasti mereka harus memperhatikan kerapihannya produknya. Jadi jangan asal-asalan gitu. Iya. Untuk standarisasi produk sendiri, apakah ada kriteria tertentu Bu? Bagaimana produk ini yang bisa untuk internasional itu? Apakah ada ketentuan tersendiri dari pasaran internasional Bu? Yang pasti untuk saat ini memang kerapihannya itu Pak. Kalau model memang untuk orang zaman sekarang istilahnya,
kita kan udah kembali ke prinsip yang lama, udah Betul. melihat, udah nggak apa namanya, semakin agak kuno, produknya itu semakin disukai untuk Semakin saat dicari sekarang ya Bu ya. Jadi, Karena iya, jadi jadi apa namanya, bukan yang wah yang gimana gitu, Iya. enggak, tapi semakin unik barangnya itu semakin dicari. Nah, jadi kami tetap mengatakan kepada mereka produk yang asli, bentuk yang asli, sebisa mungkin jangan dirubah. memiliki nilai Tetap jual tersendiri ya Bu ya. mempertahankan. Iya, tetap mempertahankan keasliannya gitu Iya. loh, Pak. Ini memang benar produk yang katakanlah sudah lama ya Bu ya, di tahun berapa ini mulai diproduksi. Kadang orang tidak tahu, namun melihat modelnya sekarang yang sudah bervariasi, termasuk juga ikut dengan kondisi modern sekarang ya Bu ya. Ini menjadi Iya. daya tarik tersendiri bagi pasaran seperti itu ya Bu. Kami tunggu Pak, coba nanti Bapak bisa lihat-lihat ke Tarata Kubang, nanti Siap. bisa kita lihat. Ya, insya Allah kita proses juga membuatnya, Mm-mm. gimana proses membuatnya sampai jadi. Itu Oke. kita punya 7 kelompok di Tarata. Di Tarata Ibu ya. Kapan-kapan Iya. kita luangkan waktu ke sana dan kita kontak Ibu untuk bisa melihat bagaimana produksinya sendiri. Ya Ibu, Siap, mungkin siap. katakanlah di tahun 2023 ini kita sudah terbebas dari pandemi ya Bu ya. Untuk motivasi nih Bu bagi pelaku ataupun penggerak masyarakat yang di bidang UMKM di Kabupaten 50 Kota, kira-kira apa imbauannya nih Bu? Mungkin saja di antara mereka ada mendengarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini Bu. Silakan Bu. Harapan kami ya, Iya. kami berharap untuk UMKM khususnya di 50 kota itu dituntut lebih kreatif lagi, lebih inovatif, dan yang paling penting bukannya kami pemerintah tidak mau membantu, tapi jangan terlalu bergantung ke pemerintahan, karena gini, Iya. kami selaku pemerintah punya keterbatasan pastinya dari segi anggaran gitu Pak. Iya betul. Jadi kami mengharapkan banget gitu ke IKM-IKM-nya untuk lebih kreatif gitu. Memang Benar. sangat-sangat sangat-sangat dituntut untuk lebih kreatif, karena kalau produk yang seperti itu saja mungkin akan lama-lama akan ditelan zaman. Dimunculkan gitu kan? oleh diri kita sendiri ya Bu, kreativitas ya Bu. Ya lanjut Iya. Bu, lanjut. Dan kami dari pemerintah sendiri dengan segala keterbatasannya akan selalu mendukung IKM sebagai garda terdepan penggerak perekonomian masyarakat. Iya. Gitu, Pak. Oke Bu Debi, terima kasih Bu atas informasinya bergabung di Ngobrol Pagi situasi terkini Nagari Minang nih namanya sekarang Bu, Ngopi Steng. Di kesempatan pagi hari ini. Ngopi Steng. Iya, Ngopi Saya kira Steng. ngopi setengah gitu. Iya, setengah aja Bu ya. Kapan-kapan kita undang lagi Bu untuk berdialog bersama kami dengan topik lainnya. Terima kasih Bu atas informasinya. Semoga dengan program yang telah Ibu rancang bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja semakin meningkatkan UMKM di Kabupaten 50 Kota sehingga mereka mampu bersaing di level internasional ya Bu Debi ya. Iya Bu, amin. terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan Kabid Sarpras di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 50 Kota, Ibu Debi Seprima, yang telah menyampaikan informasi bahwa saat ini UMKM di Kabupaten 50 Kota ini memang sudah menggeliat. Beberapa di antaranya seperti Songket memang sudah ada pasarannya hingga ke negeri jiran Malaysia, dan beberapa UMKM lainnya juga terus dibina sehingga mampu meningkatkan produksi, bagaimana memperkenalkan UMKM khas 50 Kota termasuk juga Kambuik tadi yang hanya ada di Tarata Kubang, di mana anyaman mantiang menjadi seni tersendiri dari masyarakat di sana untuk meningkatkan UMKM mereka. Semoga dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersama timnya bisa membantu meningkatkan UMKM ini mampu bersaing di level nasional hingga go internasional. Tentunya ini akan meningkatkan perekonomian mereka. Ya pendengar, sambil menunggu hubungan kita dengan narasumber berikutnya, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi mendatang.
Bro, ada gak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Aku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, universitas terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini universitas terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut gak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Pulang terdampar di pelataran hati yang temaram. Matamu juga mata-mata
Ya pendengar, balik lagi di Ngobrol Pagi Situasi Terkini Nagari Minang edisi hari ini Kamis 5 Januari 2023 dengan topik UMKM Go Internasional. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, Ketua UMKM Rancak Kabupaten 50 Kota, ada Ibu Osa Suratma. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ini dengan Yudi Bu di studio Pro 1 RRI Bukit Iya, Tinggi Bu. Kita juga iya, live Pak YouTube Yudi. nih Bu. Ya, betul. Ada linknya Bu ya. Udah. Silakan dibagikan kepada pendengar kita maupun pelaku UMKM di 50 kota. Semoga tergerak semakin meningkat ya Bu ya. Bisa go internasional. Insya Allah. Oke. Yap, oke. Sip. Iya Bu, selaku Ketua UMKM Rancak nih Bu, kira-kira ini UMKM apa yang kita kelola nih Bu? Iya, jadi kalau di UMKM Rancak itu yang berada di Kabupaten 50 Kota, Nagari Koto Tangasi Malanggang itu Iya. yang kita backup, yang kita bersamai adalah para pelaku, para produsen UMKM yang bergerak di bidang fashion, Fashion ya Bu ya? kriya, Mhm. ya fashion, kriya, kemudian juga kuliner. Iya. Dan kita juga punya satu kekayaan nagari kita, yaitu rumah gadang ukiran Cino namanya Pak. Nah semua itu Iya. berada di bawah Rancak. Iya. Ini sudah sejak kapan nih berdiri Bu UMKM Rancak ini dibentuk dan sejauh ini berapa UMKM yang kita kelola ini Bu? UMKM Rancak ini berdiri di awal 2021 saat itu. Iya. Kemudian tujuannya adalah pada saat itu adalah kita menggabungkan semua UMKM atau IKM yang berada di Nagari Koto Tangah Simalanggang. Iya. Jadi ada satu center yang isinya adalah UMKM Nagari Koto Tangah Simalanggang. Nah kemudian saat ini untuk anggota UMKM-nya itu sudah hampir 50 UMKM yang 50 tergabung UMKM ya, Bu, ya. di UMKM Rancak. Kemudian di dalam UMKM Rancak itu dalam pengelolaan bisnis dan juga keuangannya kami mendirikan sebuah koperasi. Nah saat ini anggota koperasinya sudah ada 30 anggota lebih kurang. Iya, berarti sangat antusias masyarakat di Nagari Koto Tangah ya Bu yang bergerak di bidang UMKM ya Bu ya? Iya, insya Allah selalu berantusias dan satu visi dan misi kita adalah bagaimana caranya membangkitkan UMKM terutama yang berada di Nagari Koto Tangah Simalanggang ini agar memiliki mindset yang tidak hanya sebagai pekerja gitu. Iya. Nah, karena memang kalau kita cari tahu lagi histori dari bordir dan sulam itu ternyata di Koto Tangah Simalanggang ini sudah ada sejak sudah lama gitu, bahkan dari tahun 70-an sudah ada. Nah itu yang ingin kita bangkitkan lagi semangatnya kepada anak-anak muda gitu loh Pak. Iya, pelaku UMKM sendiri Bu itu merata dari kalangan generasi muda dan orang-orang yang sudah berpengalaman ya Bu ya? Iya, dari anak muda, generasi muda sampai yang sudah pada angkatan ketiga mereka sulam dan bordir, sudah ada yang paling tua itu ada di usia 80-an ada ya Bu ya. Berarti usaha ini sudah turun-temurun dari keluarga mereka ya Bu, seperti itu. Iya, kalau misalnya kayak bordir itu sepertinya memang sudah turun-temurun dari keluarga gitu Pak. Iya. Kira-kira Bu dari 50 ya Bu ya pelaku UMKM yang sudah tergabung di UMKM Rancak ya Bu. Itu dari segi sentra nih Bu, apa yang menjadi unggulan di kelompok UMKM Rancak ini Bu? Ya, sebenarnya kita punya beberapa divisi di UMKM Rancak ini. Nah, kalau misalnya apa yang kita unggulkan di sini adalah sentra sulam dan bordir tadi, karena memang kalau misalnya dari sejarahnya itu memang Koto Tangah Simalanggang itu terkenal dengan sentra bordir dari dulunya gitu. Iya, jadi bordir memang sangat kita angkat sekali di UMKM Rancak saat ini gitu loh Pak. Iya. Nah, ini kita mengangkat topik untuk go internasional ini Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu dari UMKM Rancak membina pelaku UMKM yang tergabung dalam UMKM Rancak ini sehingga pasarannya mampu menembus pasar internasional. Seperti apa ini Ibu Osa? Oke.
Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong masalah go internasional, beberapa dari anggota UMKM Rancak itu yang bergerak di bidang bordir khususnya itu sudah menjalankannya dan sudah mengirim atau ekspor ya produk ke Thailand, Singapura dan Malaysia gitu Pak. Dan Iya. untuk kedepannya juga kita ingin menjadikan, kalau sekarang kan belum menjadi sentra itu sendiri, belum menjadi destinasi orang untuk datang ke UMKM Ranca untuk mencari misalnya oleh-oleh kah, atau Iya. kalau misalnya datang ke kabupaten 50 kota, kemudian ingin mencari produk-produk handmade kualitas baik, terutama bordir dan sulam, itu kita maunya mereka datangnya ke UMKM Ranca, karena saat ini kita juga sudah mendirikan galeri. Galeri ini merupakan hibah dari Nagari dan itu sudah ada sekarang dalam masa renovasi. Ya, gitu Pak. Jadi kalau misalnya harapan kita ke depan adalah UMKM Ranca tetap aktif berproduksi, kemudian karena memang pasca Covid pintu untuk kembali ekspor itu sudah dibuka dan kita sudah menjadikan resolusi 2023 untuk kembali berkarya, kembali menebus pasar nasional, ya mengikuti pameran-pameran baik lokal, nasional maupun internasional. Iya. Berarti setelah pasca pandemi ya Bu ya, sekarang alhamdulillah kita sudah kembali dalam kondisi normal ya Bu ya. Ini memang kemarin itu terjadi keterbatasan katakanlah pemasaran produk ya Bu ya. Kira-kira ini betul. motivasi kita nih Bu bagi kelompok UMKM yang tergabung di UMKM Ranca ini Bu. Iya, jadi kalau misalnya mengingat lagi masa-masa COVID itu kan memang bordir atau misalnya ekspor itu nggak dibuka, terutama kalau pasar UMKM Ranca itu teman-teman kirimnya kan ke Malaysia, Singapura, Thailand seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah buka lagi. Nah, sudah sudah bergerak lagi, sudah mulai berproduksi lagi, karena itu untuk ekspor produk kita adalah kebaya incim. Kebaya yang memang diproduksi di UMKM Ranca, kemudian diekspor ke Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Kebaya incim namanya Bu ya? Iya, kebaya. Ini ciri khas di Nagari Koto Tangasi Malangan ya Bu? Kalau untuk kebaya sebenarnya bukan ciri khas, karena misalnya kebaya incim yang diproduksi untuk ini kan kalau ngomongin ekspor tadi ya Pak, kalau untuk ekspor permintaan pasarnya memang kebaya incim. Kebaya itu yang memang kalau misalnya ke Malaysia, Singapura dan Thailand itu yang paling diminati itu adalah kebaya. Sedangkan untuk pasar lokal itu kita memproduksi basiba yang dibordir dan disulam. Kemudian kita juga memproduksi ekoprint juga, dan juga UMKM Ranca ini juga memberdayakan masyarakat lainnya, misalnya mengadakan pelatihan menjahit, gitu, sulam, dan terakhir itu ekoprint. Iya, ya Bu. Untuk minat generasi muda nih Bu untuk bergabung di UMKM ini, apakah bagaimana motivasinya nih Bu, selain juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana tanggapan generasi muda kita untuk bisa meneruskan usaha di UMKM Ranca ini Bu? Oh ya, selanjutnya keinginan kami adalah regenerasi dari kerajinan-kerajinan yang ada di Nagari Koto Tangasi Malanggang. Karena kalau bukan generasi muda siapa lagi? Betul gitu. sekali, Nah, Bu. kami sangat antusias sekali bahwa beberapa perguruan tinggi bahkan dari Malaysia pernah berkunjung studi banding ke UMKM Ranca, yaitu yang dibawa adalah mahasiswa Malaysia yang kami terima langsung di UMKM Ranca. Saat itu yang mereka lihat magang adalah mereka Bu ya? Bukan seperti magang, tapi memang pengen melihat studi banding melihat, karena kan kita juga tahu bahwa orang Malaysia itu juga paham bahwa bordir-bordir yang ada di sana itu datangnya kan dari Sumatera Barat banyaknya gitu kan. Betul. Nah, kemudian kami juga antusias sekali bahwa beberapa anak muda itu sudah menjadikan UMKM Ranca ini sebagai, misalnya ada beberapa mahasiswa yang datang itu untuk penelitian skripsi mereka, bahkan ada yang ingin mengangkat kearifan lokal terutama di Koto Tangasi Malanggang yang di kop tadi oleh Ranca. Itu sudah kami terima mahasiswa-mahasiswa. Nah, saat mahasiswa datang itulah kami mencoba mengedukasi bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi-potensi. Kalau nggak anak muda tuh siapa lagi nih gitu kan. Nah, kita bisa berinovasi kalau misalnya anak muda itu
kalau dalam mindset mereka kan bordir itu yang makainya orang tua gitu. Iya. Nah, kita Padahal sekarang tidak lagi berinovasi. seperti itu ya Bu ya. Enggak lagi. Kita berinovasi Iya. bahwa bordir itu bisa kok dipakai oleh anak-anak muda. Mm-mm. Kita juga ada divisi ready to wear. Ready to Betul. wear yang mana kita memproduksi pakaian-pakaian casual harian yang Iya. ada identitas sulam dan bordirnya tadi. Jadi Mm-mm. bisa dipakai oleh semua kalangan seperti itu. Iya, berarti minat generasi muda membantu atau katakanlah meneruskan usaha orang tua mereka ya Bu ya, sudah mulai Iya. bisa Ibu. Terkait juga ini kan di zaman digitalisasi nih Bu, untuk pemasaran UMKM Rancak sendiri, Iya, betul. apakah sudah masuk ke dunia digital ini? Apakah masih menghubungi atau bagaimana nih Bu sistem yang diupayakan sekarang untuk meningkatkan pemasaran UMKM nih Bu? Sarannya. Iya. Iya, kalau misalnya untuk pemasaran kita Hmm. ada di Instagram Iya. kp.ranca. Mm-mm. Kemudian kita juga punya link YouTube-nya untuk mantap. promosi-promosi promosi-promosi kegiatan kami, baik pameran dan apapun yang kami kerjakan di Ranca. Iya. Kemudian pameran, bazar. Nah, Iya. kemudian untuk kita kan punya galeri, Galeri gitu kan. juga ada ya Jadi Bu ya? iya, juga ada. Jadi galeri ini kita bukanya setiap hari. Hanya saja saat ini memang sedang renovasi pelebaran galeri ke depan. Ya. Nah, harapannya setelah dilebarkan ke depan itu bisa membuka market baru. Jadi memang tujuan kita berikutnya adalah kunjungan untuk oleh-oleh, sentra oleh-oleh khas Kabupaten 50 Kota Iya. datang ke Ranca Iya, gitu. itu tidak terlepas lagi dari promosi melalui media sosial ya Bu ya, karena Media ini sangat sosial, cepat iya. sekali nih Bu efeknya Betul, terhadap terutama di penjualan Instagram UMKM. dan Iya. Iya, benar, terutama di Instagram dan Facebook. Iya, terkait ini Bu, medianya lagi nih Bu. Apakah sudah bisa pelaku UMKM ini memiliki media sendiri untuk promosi mereka di media sosial ini Bu? Kalau misalnya untuk rancaknya Iya. sendiri itu sudah. Sudah ya Bu Tapi ya? memang sudah, karena memang saya sebagai ketua, terkadang juga sebagai apa ya, yang bagian promosi dan juga Betul. marketingnya Iya. gitu loh. Kemudian mungkin apa ya, mungkin untuk pelaku UMKM Rancak yang memang berusia di atas 50 tahun, Iya. nah itu mungkin agak kesulitan Yang sudah gagap di teknologi mungkin ya Bu betul, ya? betul. Iya. Tapi alhamdulillahnya ada anak-anak mereka sepertinya yang membackup, karena kita iya. kasih tahu juga, Ini karena juga iya, peran dari generasi muda tadi ya Bu ya? peran dari generasi Iya. muda tadi gitu loh. Karena kalau sudah Benar tidak sekali. main di digital ya kita memang nggak mungkin menunggu terus gitu, karena informasi sekarang kan digital Iya, semua. tanpa promo mana tahu kita produk kita apa ya Bu ya, bagaimana memasarkannya Betul. yang lebih baik gitu ya. Iya, iya, benar. terkait ini Bu, mungkin dengan upaya ada galeri tadi Bu, untuk packaging sendiri dari UMKM ini apakah sudah bisa memenuhi standar nasional untuk mencapai internasional Bu? Untuk packaging, Iya. insya Allah 2023 akan kita Tingkatkan akan lah, kita Bu, ya. usahakan, Yang usahakan iya ya. tingkatkan, karena memang selama ini packaging kami itu masih standar packaging UMKM lah gitu Betul, kan. betul, iya. Karena memang UMKM Ranca itu sebenarnya tumbuh dan berkembangnya itu dari semangat yang kuat dengan modal yang minim sebenarnya. Iya, Kan benar. seperti itu ya. Iya. Tapi semangat kuat nih Semangat gitu ya Bu ya, semua tetap ya generasi Bu itu. ya. Iya, tapi alhamdulillahnya beberapa kesempatan kami dapat dana-dana hibah dari dari dana-dana pokir pemerintah, anggota dewan seperti itu. Iya. Jadi itu kami gunakan untuk pengembangan dari Ranca ini sendiri, termasuk packaging. Insya Allah 2023 packaging kita sudah kita maunya go green, Pak. Betul, mantap. Itu 2023. Go green dengan sistem yang katakanlah tidak merusak lingkungan ya Bu ya, termasuk Tidak juga merusak lingkungan juga. Ya Bu, tadi kita sempat berbincang juga dengan pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50 Kota nih Bu. Itu Ya. bagaimana Bu peran dari pemerintah sendiri untuk memajukan UMKM khusus untuk UMKM Rancak ini Bu? Apakah sudah bisa diterima semua bantuan dari pemerintah dan program-program yang dilaksanakan untuk mengembangkan UMKM sendiri Bu? Iya,
terakhir yang kami dapat fasilitas dari Dinas Perindustrian adalah pelatihan desain. Desain Itu Ibu ya. yang pelatihan desain. Iya, pelatihan. Itu selama 6 hari yang memang dilaksanakan di Nagari Koto Tangah Simalanggang yang Iya. diikuti oleh UMKM Ranca itu, UMKM Ranca ini gitu. Hmm. Kemudian juga dari dinas terkait juga kalau misalnya ada informasi, kemudian event-event terkait pameran Iya. itu UMKM Ranca selalu Ajak, Ibu, ya? diajak Iya, gitu. Nah, insya Allah nanti mungkin akan ada pameran lagi bulan Maret ya, ada Inakraf. Mudah-mudahan Oke. Ranca karena memang Ranca Nah, Craft ini berarti merupakan- Asia Tenggara ya Bu ya, di Jakarta biasanya Bu ya. Iya betul. Mudah-mudahan Iya. kebaya UMKM Ranca nanti juga dibawa nih ya sama Dipromosikan dinas ya Bu ke ya. Inakraf, Nah, ini salah dipromosikan satu di upaya Inakraf juga sana. go internasional tadi ya Bu ya. Iya benar. Iya. Ya Bu Osa, selain permodalan nih Bu, ini masalah klasik ya Bu ya dalam memulai usaha Iya. biasanya. Ini ya kira-kira apalagi nih Bu kendala dari UMKM, tadi ada 50 UMKM yang tergabung di UMKM Ranca ini, kendala-kendala teknis mungkin hal lainnya, dan bagaimana kita menyikapinya nih Bu agar lebih maju lagi UMKM kita Bu. Oh ya. Kendala kalau misal permodalan itu udah klasik sekali ya Pak. Iya. Kendala lainnya adalah Nah, SDM. SDM, Bagaimana iya. mengelola dan manage dari mindset teman-teman UMKM bahwa kita nggak cuman misalnya nih beralih mindset dari pedagang ke pebisnis kan seperti itu. Kalau Betul. misalnya menjadi seorang pebisnis itu kan memang harus memanage semuanya dari ujung ke ujung, itu kan harus kita manage, bagaimana kita memanage waktu gitu kan. Iya. Nah mungkin saat ini itu sih kesulitannya karena memang kita beragam di dalamnya ya, Betul. nggak cuman anak muda aja, Iya. ada yang sudah ibu-ibu, ada yang sudah memang Sudah tua tadi ya Bu ya. sudah tua tadi, kita Iya. menyebutnya senior Iya sih. betul. Gitu sih Pak, untuk Iya. saat sekarang mungkin pengelolaan SDM yang ya seperti itulah. Mm-mm. Ya, mungkin terakhir nih Bu, motivasi imbauannya bagi 50 UMKM yang sudah tergabung di UMKM Ranca agar di tahun 2023 ini lebih maksimal lagi bagaimana upaya mereka sehingga mampu ke pasar nasional hingga internasional nih Bu Osa. Bismillah, untuk UMKM Ranca Iya. yang harus diperhatikan sekali adalah produksi yang berkualitas, kemudian selalu berinovasi. Karena kalau misalnya kita tidak berinovasi, zaman sekarang mudah sekali berubah, terutama di dunia fashion gitu. Betul. Jadi terus berinovasi, terus Iya. kreatif, kemudian jangan tinggalkan kolaborasi. Iya. Karena kita harus selalu bersama, sehingga kalau misalnya 3 poin ini sudah kita laksanakan, insya Allah kita akan diterima oleh pasar, kita akan jalan, dan Iya. yang pasti adalah umur kita akan panjang dalam bisnis. Jadi nggak, sekarang ada UMKM Ranca terus 3 tahun lagi udah nggak ada, karena tidak ada kesulitan dan tidak ada kreativitas tadi Semoga kan. sesuai dengan namanya Ranca ya Bu ya. Ranca Ranca, dari sebenarnya Ranca segala itu- sesi ya Bu ya. Iya, Ranca itu ada singkatannya sih Pak. Apa tuh? Jadi Ranca itu singkatan dari Rangkul Anak Nagari Ciptakan Aneka Kreasi. Nah, Wah, gitu. keren Bu. Jadi kita Rangkul ingin Nagari merangkul anak nagari. ciptakan apa Bu? Rangkul Anak Nagari Ciptakan Ciptakan Kreasi. Kreasi ya Bu ya. Aneka kreasi, ciptakan aneka kreasi. Iya, iya. Singkatannya Oke. Ranca. Oke Bu Osa, semoga UMKM Ranca bisa meningkatkan performanya lah Ibu ya di tahun 2023 ini insya bisa Allah. lebih sehingga produk-produk UMKM di sana bisa dikenal di pasar mulai dari daerah, provinsi hingga nasional dan internasional. Semoga dengan segala upaya yang Ibu lakukan bersama tim dari UMKM Ranca bisa meningkatkan perekonomian mereka ya Bu ya. Iya, itu yang utamanya sih Pak. Iya, Meningkatkan Ibu. perekonomian. Oke. Ya Bu Osa, terima kasih Bu sudah bergabung di Pro 1 RRI Bukit Tinggi melalui ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang. Kita punya singkatan juga nih Bu dari Ngopi Steng tadi. Ini acara yang mulai dulu kan namanya Bincang Pagi Bu. Nah, sekarang di awal 2023 kita ganti menjadi Ngopi Steng gitu udah Bu. ganti ya? Udah ganti. Ya, sesuai dengan Oke, ada yang di Pak. filler link YouTube yang kita share tadi Bu. Iya benar. Oke, Pak. Salam sukses ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan Ketua UMKM Ranca Kabupaten 50 Kota Ibu Osa Suratman yang telah
menggambarkan bagaimana kondisi UMKM Rancak sendiri, dan ini menarik sekali dengan ada istilah rangkul anak negari ciptakan aneka kreasi. Ternyata itu kepanjangan dari Rancak ini yang telah disampaikan oleh Bu Osa tadi, di mana ada 50 pelaku UMKM yang bergabung di sana dengan berbagai produk yang sudah mulai dikenal. Juga ada beberapa diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara, tadi ada Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Dan ini memang membuktikan bahwa kualitas UMKM di Sumatera Barat, khususnya di 50 kota, sudah bisa berbicara hingga ke level internasional. Semoga saja dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, juga dengan organisasi perangkat daerah maupun OPD terkait, semoga saja UMKM di 50 kota bisa berbicara ke level internasional. Ya pendengar, dengan demikian berakhir sudah Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang untuk hari ini, edisi Kamis 5 Januari 2023 dengan topik UMKM Go Internasional. Saya Yudi Prama Agustino pamit dari Angkasa Pagi. Kita kembali ke rekan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Bukit Tinggi Pro 1.